Shalom, jumpa lagi di Klavo Sukacita. Pendengar Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan yang hendak kita baca dan renungkan terambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab Wahyu pasal 1 ayat 13 dan ayat 14. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami rindu Tuhan berbicara bagi kami lewat kebenaran firman-Mu, sehingga ketika kami mendengar dari firman-Mu, merenungkan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami di tiap langkah hidup kami. Hamba-Mu yang menyampaikan, Tuhan memberkati. Amin. Wahyu pasal 1 ayat 13 dan ayat ke-14 dengan perikop pembacaan penglihatan Yohanes di Patmos. Ayat 13 dan ayat 14, di tengah-tengah kaki pelita itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih seperti bulu domba, seputih salju, dan matanya bagaikan nyala api. Demikianlah bagian firman Tuhan bagi kita di hari ini. Dikatakan berbahagialah kita yang membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Tema kita dari Wahyu pasal 1 ayat 13 dan 14, penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Bapak Ibu, pendengar Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan, kita ada dalam suasana penampakan Yesus kepada para murid-murid. Dalam peristiwa penampakan, beberapa kali kita melihat bagaimana Yesus menampakkan diri kepada para murid-murid. Dikubur, di tepi danau, di dalam ruang yang tertutup karena takut. Firman Tuhan yang kita baca saat ini berbicara tentang penampakan yang berbeda, yaitu penampakan yang terjadi di sebuah pulau yang bernama Patmos. Di pulau itulah Rasul Yohanes, salah satu dari 12 murid Yesus. Ia adalah anak dari Zebedeus dan saudara Yakobus yang dikenal sebagai murid yang dikasihi oleh Yesus. Dibuang oleh pemerintah Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Domitian karena Yohanes bersaksi tentang Yesus Kristus dan pemberitaan firman Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar Klavo Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, secara khusus pada bagian firman Tuhan yang kita baca ayat 13 dan ayat 14. Kehadiran Yesus dalam penglihatan Yohanes memberikan arti sebagai berikut. 7 kaki dian emas melambangkan jemaat, dan di tengah-tengah kaki dian itu adalah seorang serupa anak manusia. Yang dimaksudkan dengan anak manusia adalah Yesus Kristus. Artinya, Kristus digambarkan berjalan di antara 7 jemaat. Kristus selalu hadir, menjaga dan peduli terhadap kondisi jemaat atau gerejanya. Bahkan saat mereka mengalami penganiayaan, Ia adalah kepala gereja yang hadir secara aktif. Jubahnya panjang merupakan pakaian seorang imam dan raja. Ini melambangkan Yesus sebagai imam besar yang mempersembahkan dirinya dan raja yang berkuasa. Sedangkan ikat pinggang emas melambangkan martabat, kebenaran, dan siap menghakimi. Rambut putih seperti bulu domba atau salju memberi makna pada sosok yang lanjut usianya. Kita juga bisa bandingkan dari Daniel pasal 7 ayat 9. Ini melambangkan kekekalan, kemurnian, dan hikmat ilahi yang sempurna adalah Allah yang kekal. Matanya bagaikan nyala api, melambangkan penglihatan yang menembus dan tajam. Tidak ada yang tersembunyi darinya. Ia mengetahui segala isi hati dan motif jemaatnya. Ia adalah hakim yang maha tahu. Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar Klavo Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Allah kita adalah Allah maha tahu. Allah kita adalah Allah maha pengasih dan penyayang. Oleh sebab itu ketika kita mendengarkan firman Tuhan,
Baiklah kita mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Sebab Allah mengetahui isi hati kita. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, Allah mengetahuinya. Oleh dan sebab itu, ketika kita dengar firman Tuhan, jangan sekedar kita mendengarkannya, tetapi biarlah kita memberi seluruh kehidupan kita untuk dituntun oleh kebenaran firman-Nya. Oleh sebab itu, marilah kita hidup dan lakukan apa yang kita dengar melalui firman Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki, dan apa yang Tuhan bicarakan kepada kita lewat firman-Nya. Baiklah kita dengar dan baiklah kita lakukan. Dan saya percaya bagian firman Tuhan hari ini telah jelas bagi kita. Mari kita minta hikmat Tuhan supaya kita mampu memahami apa yang Tuhan kehendaki bagi kita di tiap-tiap kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami boleh mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus menolong kami yang mendengarkan firman Tuhan lewat channel Kafah Sukacita, agar firman Tuhan yang kami dengar tidak lalu daripada pendengaran kami, tetapi baiklah kami mendengar, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Sebab kami percaya bahwa Tuhan, Engkau adalah Allah, sumber kehidupan dan keselamatan kami. Hanya kepadamu kami memperoleh kehidupan, dan hanya kepadamu kami memperoleh keselamatan itu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua kami yang mendengarkan firman Tuhan lewat channel Kafah Sukacita, Tuhan memberkati kami. Amin. Shalom.